mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya Allah dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah sarapan semua? Ada yang udah, ada yang belum. Tapi udah, masih semangat loh ya. Masih pagi harusnya tetap semangat. Saya presensi dulu ya. Ainun, Alifa, Angelina, Ariesa, Ariza, Ayu, Aziza, Faiz, Filza, Fitri, Hafiz, Hamizah, cowok, Intan, Istiqomah, Junaidi, ingin apa? Kaila, Khairul, Latifah, Himo, Dawam Zaid. Ini yang keluar, nggak masuk. Iya, yang keluar tadi. Satria, Akbar, Nafis Akbar ya. Naswa, Neva, Novinta, Nur, Aida, Raquel, Salsabila, Sayyidah, Theo, izin ya, Vicky, Fitriandi, belum masuk. Fitania, Wulandari, sudah siap belajar belum ini? Atau ada yang mau ini dulu? Nyanyi. Oke, udah siap? Saya mulai ya. Udah siap ya, HP-nya disimpan dulu ya, sesuai kesepakatan setiap pembelajaran saya. HP-nya di silent, disimpan dulu, tidak dimainkan dulu ya. Oke. Nah, hari ini kita mulai masuk pembelajaran ya. Kemarin kan kita udah sempat bahas sedikit tentang kelompok sosial.
Ya, di awal ini nanti kita akan bahas tentang kelompok sosial. Bisa mas. Oh iya. Lalu sisa ya mas. Oke. Oke. Nih ya, kemarin kita udah bikin kesepakatan. Terus ini udah ya. Kesepakatannya masih ingat kan? Udah. Terus hari ini alur pembelajaran kita ke depan ya. Kita akan belajar tentang selama dengan saya akan belajar, saya dan kalian akan belajar tentang kelompok sosial. Oke, diawali dengan pertama kita akan belajar tentang ini, membedakan bedanya kelompok sosial sama pengelompokan. Kemudian ini mendeskripsikan proses pembentukan kelompok. Kemudian kita akan menganalisis perkembangan kelompok sosial. Dan seharusnya ini kesini dulu ya, menjelaskan ragam, kemudian menganalisis dinamika sosial, kemudian baru yang terakhir menganalisis kelompok sosial dengan pendekatan sosiologis. Gitu. Udah. Kalau masnya mau di depan sini. Udah ya. Oke, hari ini kita akan belajar satu ini tentang membedakan konsep kelompok sosial dan pengelompokan. Dari belakang suara saya kedengaran nggak? Nggak. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Membedakan konsep kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Tuh. Tapi sebelumnya saya mau tanya, seperti biasa saya akan sering bertanya tentang kabar kalian setiap harinya. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Kesel, marah, bete, sedih, lelah, capek. Ini komplit semuanya. Ya seneng ada yang seneng nggak? Nggak ada. Lah ada. Mbaknya senang. Insya Allah. Sedih? Sedih. Yo sedih terus lo piye lo cari. Sedih? Apa sedih semua? Kenapa sedih? Capek. Capek. Padahal ini baru hari Kemarin 3 dari minggu ini. Ada yang marah? marah. Nggak ada. Perasaannya apa hari ini mas-masnya ini? Biasa aja. Mbaknya capek. Ini yo capek semua toh. Ya capek. Tapi ya kita hari ini harus semangat pagi. Coba cek sound dulu. Salam sosio. Sosio, yes. Salam sosio. Sosio, yes. Ya gitu, semangat ya, biar semangat. Ini. Nah sebelum kita pembelajaran, saya mau pretest dulu. Boleh? Sekarang boleh dikeluarkan HP-nya. Terus diklik ini bit.ly pretest sosio 11.1. Silahkan dikerjakan, jangan buka Google ya, dikerjakan sebisanya dulu.
sepengetahuan kalian. Jangan cari di Google ya. Pokoknya langsung dikerjakan. Oke, butuh berapa menit? 5 menit. Hanya 5 soal aja. Iya. Sudah selesai?
Udah selesai. Udah semua? Belum? Udah. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Udah ya? Oke. Kalau sudah semua, HP-nya ditutup lagi, disimpan, ditaruh di atas meja, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Ntar tak lihat. Keluar nilainya nggak? Keluar. Tahu nilainya? Udah? Tahu. Oke. Itu ya. Terus ini kita langsung lanjut aja. Kira-kira ada yang tahu nggak kelompok sosial itu apa? Terus ini ada tanya nih. Ini siapa ya? Si Mas A dan Mbak B. Si Masnya ini tanya, apakah kamu memiliki kelompok sosial? Kemudian konsep kelompok sosial itu sama nggak ya sama pengelompokan sosial? Boleh. Namanya siapa? Hamizah. Hamizan. Oke, Mas. Ya, tujuan yang sama. Itu ya kelompok sosial. Karena ada interaksi tadi. Interaksi ada, Tujuannya ada. Tuh, sudah cukup. Oke. Good. Terus yang lainnya ada? Yang lain mau berpendapat? Oke, Mbak siapa ini? Fitania. Jadi kelompok sosial itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas, yang mengenal satu sama lain atau bisa disebut dengan interaksi, dan di dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama. Ada interaksinya, ada terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Oke, terus ada lagi?
Atau ada yang mau berpendapat tentang ini? Apakah kita punya kelompok sosial? Punya nggak? Punya. Apa contohnya? Kelas ini, Karang Taruna, organisasi apa? Paskib, MPK, OSIS. Oke, very good. Itu ya. Terus beda nggak antara kelompok sosial dan pengelompokan sosial? Beda ya. Kenapa beda? Kelompokan berdasarkan pilihannya atau tujuannya, sedangkan kelompok sosial itu individunya yang bergabung dalam satu hal tersebut. Kalau pengelompokan individunya yang bergabung. Kalau kelompok sosial yang tergabung. Oke. Ada lain? Ada lagi? Oke, ya. Apa yang dikatakan teman-teman tadi udah hampir benar ya. Semuanya pendapatnya nggak ada yang salah. Semuanya udah pas dan sesuai. Kemudian ini. Nah, coba perhatikan gambar apa ya ini? Iya. Keluarga ini termasuk kelompok nggak? Kenapa? Iya, terdiri dari satu individu ya, lebih dari satu atau dua individu karena terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Itu ya, kelompok. Jadi keluarga itu salah satu kelompok terkecil di dalam masyarakat. Ya, kita terlahir dari ibu yang dimana dari salah satu keluarga gitu ya. Ini salah satu kelompok. Masih ingat toh objek kajian sosiologi itu apa? Masyarakat. Tuh. Keluarga ini menjadi salah satu masyarakat terkecil. Oke? Ini. Terus konsep kelompok sosial. Nah, konsep kelompok sosial. Ini ada dua, teman-teman. Kelompok sosial pada hakikatnya itu ada dua hal atau kebutuhan pokok individu yang dimana satu, ada keinginan dimana individu itu ingin bersatu dengan individu yang lainnya ya, yang berada di masyarakat sekitarnya. Dia ingin juga selain dengan masyarakatnya juga dengan lingkungannya. Kemudian yang paling utama adalah yang membuat suatu kelompok itu ini adanya keterkaitan atau kebergantungan antara individu masyarakat yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian membentuk kelompok. Itu ya, secara konsep kelompok sosial, seseorang itu membutuhkan individu yang lainnya. Kita saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Mas ini siapa namanya? Mas Hafiz barangkali nanti juga membutuhkan Mas Bimo. Untuk apa? Untuk saling belajar. Ya. Terus dengan lingkungan di sekolah kita ini kan juga ya, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita juga. Lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Sragen. Tuh. Oke. Paham? Dari sini ada dua hal ya, konsep kelompok sosial. Yang pertama, intinya kita harus ada keinginan untuk menyatu dengan individu lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Ya kan? Terus kita juga saling terkait dan bergantung dengan individu lainnya. Betul. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Paham? Paham ya? Coba Mas, siapa namanya? Mas siapa namanya? Hafiz. Mas Hafiz. Hakikat kelompok sosial tadi apa aja? Hakikat kelompok sosial. Apa? Apa Mas? Hakikat bersatu dengan individu. Udah. Ada lagi? Sesuai dengan lingkungan. Itu hakikatnya. Mengapa seorang individu itu berkelompok? Ya. Paham? Oke. Yang lainnya? Kalau Masnya? Ada pendapat lain? Enggak. Paham ya? Paham. Jadi tadi hakikatnya ada apa aja teman-teman? Oke, ini bersatu dengan individu masyarakat dan lingkungan sekitarnya ya. Terus ini pendapat kelompok sosial dari beberapa ahli sosiologi ya. Teman-teman pasti kenal juga. Yang pertama ini ada Pak Surjono Sukanto, kemudian ada Robert Camerton sama Mayer Pollak. Kalau kata Pak Robert Camerton apa kelompok sosial itu? Kelompok apa? Kelompok sosial adalah ada yang mau berpendapat, maksudnya nggak barengan biar jelas. Ada yang berani? Kata Pak Robert Camerton, kelompok sosial adalah Bimo. Sosial adalah kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai pola yang telah mapan. Saling berinteraksi pada pola yang telah mapan. Kalau kata Pak Surjono, kelompok sosial adalah mbaknya ini. Dan saling mempengaruhi, ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kalau kata Mayer Pollak, kelompok sosial adalah itu ya teman-teman, dari 3 tokoh sosiologi. Pokoknya kalau misalkan nanti ada di soal, teman-teman harus pahami kuncinya. Kalau kelompok sosial kata Surjono itu biasanya ini, kata kuncinya apa? Kesatuan manusia, ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Ada kesatuan manusia yang dimana ada saling hubungannya itu timbal balik dan mempengaruhi. Kata Pak Surjono Sukanto. Terus kalau kata Robert Camerton, ada pola yang telah mapan. Ada interaksi yang dimana ada pola-pola yang telah mapan.
Terus kalau kata Pak Mayor Molak, kelompok sosial itu ada struktur yang memenuhi kepentingan bersama. Itu paham? Gampang ya kalau pengertian. Nah, ini intinya. Kalau menurut kalian apa intinya? Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang bersama. Itu boleh. Jadi ada beberapa orang yang berinteraksi, saling mempengaruhi, yang punya tujuan bersama. Ini. Jadi ada sekumpulan individu atau beberapa individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi karena mereka punya tujuan yang sama. Sama seperti teman-teman di sini. Di sini teman-teman punya tujuan yang sama toh? Tujuannya apa? Sama-sama belajar. Makanya kalian saling berinteraksi satu sama lainnya kan? Kalau misalkan ada yang kurang paham, tanya ke Bapak Ibu guru yang ngajar. Boleh. Atau juga tanya ke temannya, atau pas diskusi kelompok, teman-teman membentuk kelompok. Kemudian ada beberapa materi yang kurang dipahami. Teman-teman kemudian mengkomunikasikan itu dengan teman yang lainnya. Gitu. Karena ya kalian punya tujuan toh, biar paham. Kita juga belajar sesuatu hal yang baru juga. Atau juga teman-teman ini di sini kan ini kelas 11, terus kelas 12. Terus tujuannya adalah lulus SMA, ya lulus dari sekolah. Sekalian belajar dengan giat, gimana sih caranya menjalin hubungan dengan sesamanya. Ikut organisasi yang kiranya nanti akan mendukung. Setelah lulus kalian mau kemana? Kalau yang PI, ikut PI biasanya ini punya tujuan nih, karena dia pengen misalkan mau masuk Akpol, Akmil kayak gitu. Atau ada yang suka fotografi, di sini ada ekskul fotografi? Nggak ada? Oh nggak ada. Ekskulnya apa aja? Nah biasanya ekskul ini juga disebut sebagai kelompok sosial. Teman-teman belajar di sana, menjalin hubungan komunikasi, ya. Berinteraksi satu sama lainnya. Oke, dari sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Atau pas di keluarga juga, kalian seharusnya sebagai anak, terus ayah kalian dan orang tua biasanya mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya, bisa mengarahkan juga. Itu toh? Gitu, paham? Gampang ya? Ya, gampang lah. Ini kan juga berkaitan dengan keseharian kita ya. Jadinya lebih. Oke. Kita mau lihat video ini dulu ya. Coba. Bisa diklik ya? Oh iya, speakernya kita ambil. Mbak pinjam speaker, lupa lali. Ini mas, Bluetoothnya apa? Apa kan buat seru-seruan. Apa sih? Ya bentar ya, kita lihat video ini nanti. Menurut kalian gimana ini videonya?
cuman 2,5 menitan tok. Berarti ini kita nanti sampai jam 9.15 ya. Jam 9. Terus nanti kalian rolling lagi. Oke. Ini bukunya dari Perpus ya? Dapat dari Perpus. Coba lihat ya Mbak. Nggih. Ini apa dikirim? Dikirim nanti ya tak kirim. Ini udah pernah ada yang lihat? Oh pernah. Ya udah. Kita tonton lagi ya. Oke. Udah ya. Balik lagi pasti. Oke, tadi apa aja? Cerita tentang apa? Kelompok sosial pas di sekolah ya. Kalau pas kelompokan, diskusi kelompok, ada yang kayak gitu nggak? Enggak ya. Semuanya ngerjain semua. Atau ada? Ayo, siapa yang kayak gitu? Siapa? Hafiz?
Ada nggak? Jadi kalau kita pas guru atau siapa, ya pasti guru yang ngasih tugas kelompok, terus dibagi kelompoknya, terus ternyata anggota-anggota kelompoknya ini berbagai macam warna, warna. Ada yang tiba-tiba hilang. Oh, Satria, mana Satria? Terus ada yang tiba-tiba lupa ingatan. Saya ngerjain apa gitu. Udah kemarin nih, lah kok nggak ada. Kemarin udah dikerjain kayak gitu ada ya? Nggak ada ya. Tuh, itu buat refreshing juga, teman-teman. Tadi ternyata di dalam kelompok itu ada anggota-anggota kelompok yang ternyata ternyata apa Cah? Ternyata apa? Hah? Ternyata nggak berkontribusi dalam kelompoknya. Oke, kita langsung masuk ke syarat dan ciri kelompok sosial ya. Oke, syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Kalau menurut kalian yang tadi video tadi itu udah termasuk kelompok sosial nggak? Bisa dikategorikan kelompok sosial nggak? Belum, karena apa? Nggak ada interaksi, nggak ada kerjasama. Terus apa Mas? Mbaknya? Ya tadi ya, kalau namanya kelompok itu ya harus bisa saling bantu, saling bekerja sama satu sama lainnya. Terus mereka punya rasa memiliki di dalamnya, ya enggak? Kayak dalam satu kelas ini ya teman-teman, ini berarti ini kelas kalian, iya toh? Ini kelas 11A semua kan? Ya, di dalamnya berarti sudah punya rasa memiliki kan, punya kesadaran bahwa saya itu anggota dari kelas 11A. Ya, 11A. Nah, ini sama seperti ini ya, syarat terbentuknya atau ciri-ciri terbentuknya kelompok atau disebut sebagai kelompok. Itu yang pertama ini teman-teman, bahwa kalau kata Kamerton, di dalam kelompok itu harus punya pola interaksinya. Kemudian ada pihak yang mendefinisikan bahwa dirinya adalah anggota kelompok. Dan apa? Dan apa Mas? Mas apa lagi jenenge? Junaidi ya? Junahadi. Juna. Oke, Juna aja gitu ya. Apa Jun? Syarat kriteria menurut Robert Kamerton, kelompok sosial itu ada pola interaksi. Terus di dalam kelompok ada anggota yang mendefinisikan bahwa dia termasuk anggota kelompok. Terus selanjutnya ada hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Adanya ada pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompoknya. Jadi kalau kata Kamerton ini, kalau kita berkelompok, kita menyadari bahwa diri kita ini termasuk anggota kelompok, tapi juga anggota yang lainnya juga
menyadari bahwa diri kita juga termasuk bagian dari mereka gitu. Ya, di kelas ini semuanya menyadari bahwa kita satu kelompok. Ada yang nggak sadar menjadi satu anggota kelompok kelas A, SOS A. Krik, krik, krik. Oh iya, siapa? Kamu. Ada yang belum move on dengan kelas yang lalu. Iya, hampir semuanya. Tapi mulai sekarang belajar buat beradaptasi ya, biar teman-teman juga merasa bahwa kalian kelompok dari kelas A atau SOS A gitu ya. Terus ya ciri-ciri yang lainnya ada ini, terutama kalau kelompok itu harus punya hubungan timbal balik, harus juga ada kepentingan bersama sehingga kita bisa menciptakan suatu kedekatan. Kayak saya dengan kalian, saya kan juga anggota baru ya, ibaratnya saya dari UNS terus masuk ke sini ya, ke kelas kalian. Saya mencoba untuk menciptakan suatu kedekatan dengan apa kemarin tuh, dengan komunikasi. Kita kenalan dulu ya kan, kita saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian saya secara sadar bahwa saya akan mengajar kalian. Terus kalian juga anggap saya sebagai guru di sini untuk sementara selama Agustus ini ya. Tuh. Terus kita juga membuat yang namanya kesepakatan kelas kan, biar satu kelompok ini saya dengan kalian bisa berjalan sesuai tujuan tadi. Kita bentuk kesepakatan biar saya ngajarnya enak, teman-teman juga nyaman di kelasnya ya toh. Kita bikin yang namanya kesepakatan kelas, atau di sekolah ada tata tertib kan ya, atau apa namanya itu, ada kesepakatan sekolah. Kita juga punya pola perilakunya yang sesuai dan diharapkan masyarakat gitu. Oke, ini ciri-cirinya ya. Ada 4 hal ini yang harus teman-teman pahami. Ada hubungan timbal balik, ada kepentingan bersama agar kita bisa menciptakan kedekatan, ada rasa memiliki dan ya rasa kesadaran, rasa memiliki dan berstruktur, berkaidah dan punya pola perilaku gitu. Dari 4 hal ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Paham ya? Jadi sebenarnya pokok dasar pertama ketika kita membentuk kelompok itu yang ini. Kita harus punya kesadaran dulu, harus punya rasa memiliki. Kalau kita udah punya kesadaran, rasa memiliki, ketika kita berjalan atau melakukan suatu kelompok sosial, itu akan lebih mudah. Kayak kalian mengatur kelas inilah. Kelas ini, kalau kita punya kesadaran, rasa memiliki yang sama, kita merasa memiliki bahwa ini kelas kita bersama, kita akan membentuk yang namanya ketua kelas, sekretaris, bendahara, terus sisi yang lainnya. Terus juga pas kalau ada piket, teman-teman juga menjalannya dengan enak, nggak ada yang disuruh yang bersihin kelasnya tiap pagi atau tiap pulang sekolah ya kan. Kalau belajar kelasnya bersih enak nggak? Enak toh. Nah, kita kerjasama pas piket itu karena kita tahu nih ini kelas kita bersama,
Tiap Senin ada orang-orang yang bersihin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Jadi tanpa paksaan, kita nggak perlu dipaksa untuk melakukan sesuatu hal. Karena kita punya kesadaran dulu, udah punya rasa memiliki itu. Gitu. Oke? Terus ini kalau kata Surjono, teman-teman bisa pahami ya, kalau kata Surjono Sukamto, himpunan manusia itu baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila ada beberapa syaratnya. Nah, tadi sama ya, harus ada kesadaran, ada hubungan timbal balik, kemudian ada faktor yang mengikatnya, terus ada struktur, kaidah dan pola perilaku, ada sistem dan proses. Kemudian yang perlu teman-teman tambahin bahwa di dalam kelompok sosial itu kita nggak statis, berubah-ubah. Istilah lainnya apa? Berubah-ubah, dinamis, fleksibel. Tuh. Ya, dalam kelompok itu selalu mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Harus sesuai dengan zamannya. Ya enggak? Kenapa kelompok sosial itu dinamis? Ada yang tahu? Kenapa, Cah? Apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok kelompok sosial itu harus dinamis? Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Siapa namanya? Rahwel. Kenapa Mbak Rahwel? Kesamaan dari anggota. Karena menyesuaikan dengan anggota-anggotanya. Oke, sesuai dengan peminatan dan tujuannya. Good. Terus ada lagi? Oke. Dia akan bergabung lagi dengan kelompok sosial yang baru. Nah, nanti dia akan, makanya ini disebut sebagai kelompok sosial yang baru. Jadi satu setelah selesai tujuannya selesai satu, tujuan yang baru lagi, tujuan yang baru sudah selesai lagi, tujuan lagi. Tujuan kehidupan manusia. Oke, ada lagi? Very good. Ada lagi nggak? Tadi kalau kata Mbak Rahwel sama Mbak Rulan, kalau kelompok sosial itu tadi dinamis ya karena tadi tujuannya berubah-ubah. Sama juga dengan Mas, siapa Mas? Hamizan, itu juga karena dalam satu kelompok itu dia punya tujuan yang banyak. Punya tujuan satu udah tercapai, tujuan yang lainnya muncul tujuan lagi, tujuan terus. Ada lagi? Oke, Mbak siapa? Saidah. Ya, karena harus menyesuaikan dengan lingkungannya juga. Oke, very good. Ya, itu ya teman-teman.
bisa dipahami kenapa kelompok sosial itu berubah? Ya kayak teman-teman ini. Teman-teman ini kan udah beda era juga ya. Terus kita juga harus menyesuaikan juga dengan teman-teman. Bapak Ibu guru mengajarnya kan juga harus sesuai dengan teman-teman juga kan. Teman-teman kalau diajar sama Bapak Ibu masih dengan sistem yang dulu ceramah tok gitu, bisa nggak? Nggak bisa toh? Kan harus dicampur juga dengan yang adanya teknologi juga. Teman-teman juga sekarang bisa dibolehkan menggunakan HP. Kalau zaman saya HP malah nggak bisa, masih jarang gitu loh. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kenapa kelompok itu harus dinamis ya? Karena kita kan ini ya berkembang sesuai dengan zamannya. Terus tujuannya juga mengalami perkembangan juga dan lingkungan sekitarnya udah tidak sama lagi juga. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Paham ya? Ya, paham. Insya Allah ya, Mas. Masnya itu paham? Ngantuk toh? Ngantuk, lapar. Ya, pariki istirahat. Jam 9 nan. Masih lama ya? Ini jam berapa? Jam 9.15 selesai. Kurang Siti. Oke. Nah, ini simpulannya. Jadi, ciri-ciri kelompok, syarat dan ciri kelompok sosial, di mana harus ada individu-individu yang dimana mereka punya hubungan timbal balik, ya. Ada interaksi di dalamnya. Kemudian harus terdiri dari 2 orang atau lebih, nggak sendirian. Kalau sendirian namanya apa? Sendirian ngomong dewe. Dikiranya apa cah? Itu ya, harus ada 2 orang atau lebih, biar kita juga bisa diskusi gitu ya. Kemudian ada keterikatan, ada rasa ketergantungan juga. Kita saling terikat, kita saling membutuhkan, ya. Sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, ya, dimana kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Kita butuh orang lain, ya. Meskipun ya kita harus bisa mandiri juga ya, tapi kita juga butuh bantuan orang lain biar tujuan kita juga lebih mudah tercapainya. Tuh. Terus juga harus barangkali punya kesamaan juga, atau juga rasa memiliki tadi ya. Kemudian juga harus punya aturan dan struktur, kaidah, pola. Tuh. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Paham ya? Insya Allah. Ini nanti tak kasih PPT-nya. Kalau mau dicatat, monggo. Oke. Ini kayaknya terakhir. Oke. Oke, kita masuk ke fungsi kelompok sosial ya. Ada yang tahu apa aja fungsi kelompok sosial?
Baca fungsi kelompok sosial. Kelompok itu dibuat pasti punya fungsinya masing-masing loh. Punya tujuannya masing-masing. Bisa bagi individu tapi juga berfungsi juga untuk masyarakat. Enggak? Bagi individu ini ada 3 hal ya. Ada sarana menjalin hubungan sosial, sarana pendidikan, dan sarana problem solving. Terus bagi masyarakat ada 3 juga. Ada apa aja? Membentuk nilai norma, pengawas sosial dan tekanan sosial, dan membentuk struktur sosial. Ini ada 3 hal ini yang utama. Oke. Oke, dari ini kita akan coba pahami satu-satu ya. Kalau di buku kalian ada enggak? Enggak ada ya? Oke, kita pahami satu-satu teman-teman. Sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Kenapa sih kok kelompok sosial itu bagi kita itu bisa menjadi suatu sarana menjalin hubungan sosial? Kenapa, Cah? Karena ada interaksi buat mencapai tujuannya. Terus selain itu, karenanya ada tadi interaksi. Terus selain itu, karena kita punya tujuan, makanya kita harus berinteraksi satu sama lainnya. Karena kita juga manusia, kita akan butuh orang lain kan? Makanya kita perlu bersosialisasi. Biar apa kalau kita bersosialisasi? Biar mendapat teman. Terus selain itu, biar apa? Sosialisasi. Membantu permasalahan. Terus ada lagi nggak? Mendapat wawasan. Udah? Ya itu tadi ya. Ketika kita itu kan individu yang dimana kita ini tuh butuh orang lain. Kita harus memenuhi kebutuhan kita juga. Ya, kebutuhan kita itu apa aja toh? Teman-teman, kebutuhannya apa aja? Butuh uang banyak, apa aja sebutin? Makan, pakaian, alat tulis,
Rumah, butuh rumah. Apalagi ayo masnya itu butuh apa? Tempat tinggal, pendamping. Nanti ya, nanti atau ada yang mau nikah muda? Ada toh? Oh enggak ada. Belum ada rencana. Sekolah dulu ya. Sampai S1, S2, S3, minimal S3. Amin gitu ya. Itu ya, karena kita kan manusia, kita banyak kebutuhannya. Makanya kenapa kita perlu membentuk kelompok. Ada kelompok sekolah, kelompok belajar. Terus nanti kita setelah belajar selesai, kita kan belum karena di sekolah kan kita mempersiapkan untuk ke jenjang yang selanjutnya. Karena dari sekolah ini kita kan belajar tentang nilai norma, aturan, terus juga mengenal individu satu dengan yang lainnya juga, ya toh? Biar apa? Biar kita dipersiapkan nih ke jenjang selanjutnya. Barangkali nanti setelah lulus kuliah ada yang mungkin nyambi kerja juga, ya kan? Mungkin butuh juga uang. Terus kita nanti masuk lagi ke kelompok kerja, butuh yang namanya komunikasi, interaksi tadi gitu. Nah, fungsinya kelompok sosial itu ya untuk menjalin hubungan sosial kita, relasi. Kita bersosialisasi dengan individu satu dengan yang lainnya. Teman-teman berelasi dengan teman-teman satu kelas, kemudian berelasi juga dengan antar kelas, kemudian lagi ke organisasi yang lainnya, barangkali juga dengan Bapak Ibu guru juga, teman-teman juga berelasi, bersosialisasi gitu. Itu ya. Paham? Paham. Terus sebagai sarana pendidikan ini, sebagai sarana pendidikan. Kenapa kok kelompok sosial itu berfungsi sebagai sarana pendidikan? Karena menampung wawasan dan memberikan arahan. Karena sama-sama belajar. Oke, terus yang lainnya ada lagi? Ada lagi mbaknya? Kenapa kelompok sosial itu berfungsi sebagai sarana pendidikan? Masnya ini sebelahnya namanya siapa? Nafis Hafiz. Apa, kenapa? Kalau menurut masnya ini? Kenapa aja? Ya kayak tadi kita kan butuh pendidikan loh. Makanya kita membentuk kelompok belajar. Ya. Kita berkelompok di sekolah. Ada sekolah, ada lembaga pendidikan itu. Terus juga sarana problem solving dalam kelompok, utamanya keluarga. Biasanya keluarga ini yang juga sebagai sarana problem solving. Problem solving apa toh? Nggak tahu. Problem solving apa toh? Pemecahan masalah. Iya, betul. Sebagai sarana pemecah masalah. Ada BK kalau di sini juga, ya toh. Atau mungkin teman-teman juga butuh orang lain buat tempat curhat.
biasanya ada bestian curhat tentang ini piye ya kok aku nggak paham materinya, atau tentang permasalahan percintaannya kok permasalahan percintaan. Nah, itu saya juga membantu teman-teman buat memecahkan permasalahan, atau kalian lagi kesusahan belajar itu juga bisa. Terus di masyarakat itu kelompok sosial sebagai pembentuk nilai norma ya. Di masyarakat kan kita menjumpai beberapa banyak aturan toh. Aturan kalau di masyarakat kalian di kampung biasanya ada aturan jam pulang. Iya, tamu toh. Tamu harap lapor. Berapa? Jam 24 jam. Tuh. Kemudian pembentuk struktur sosial di dalam masyarakat. Pembentuk sosial, pembentuk struktur itu gimana toh? Kenapa kok dibagi masyarakat itu kelompok sosial sebagai pembentuk struktur sosial ya? Pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Apa? Udah nggak yang tahu? Mbaknya? Kenapa kok bagi masyarakat kelompok sosial itu berfungsi sebagai pembentuk struktur sosial? Terus berfungsi juga sebagai pengawas sosial dan tekanan sosial. Gimana? Ya, betul. Dari beberapa kelompok itu kemudian akhirnya mereka membentuk suatu struktur aturan ya. Oke. Ya. Itu kenapa kelompok sosial itu berfungsi sebagai pembentuk struktur dan pengawas. Karena ya tadi kita kan membentuk kelompok. Dalam kelompok tadi kan ciri-cirinya harus ada apa tadi? Aturan kan? Ada aturannya. Ada kaidah-kaidahnya yang biasanya dari sini itu biasanya bisa digunakan lagi nih ke masyarakat. Kayak apa sih contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contohnya? Ada nggak yang bisa menjelaskan tadi yang kata Mbak siapa? Saidah, kalau pembentuk struktur dalam kelompok, karena tadi punya tujuan di dalam masing-masing kelompok, mereka punya tujuan kayak lembaga kepolisian, terus lembaga agama, atau mereka punya aturannya masing-masing yang kemudian akhirnya bisa membentuk suatu struktur yang bisa digunakan di dalam masyarakat. Ya kayak lembaga agama itu kan biasanya punya aturan ya. Ada juga nilai-nilai baik di dalamnya yang kemudian bisa digunakan sebagai pedoman masyarakat.
Itu? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, paham ya? Tadi ada beberapa fungsi kelompok sosial. Dia ada secara individu dan masyarakat. Fungsi kelompok tadi ada dua, bagi individu dan bagi masyarakat. Tadi bagi individu ada apa aja? Bagi individu fungsinya apa wae cah? Ya mbak siapa ini namanya? Ainun. Apa aja tadi bagi individu? Sebagai sarana menjalin hubungan sosial, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana berkomunikasi. Oke, itu ya, sebagai sarana menjalin hubungan sosial, sarana pendidikan, dan sarana problem based solving. Kalau bagi masyarakat, Mas siapa ini? Mas Hafiz. Namanya podo-podo ya. Oke, Hafiz ke? Hafiz. Bagi masyarakat sebagai Pembentuk nilai masyarakat. Terus kalau Mas ini fungsi masyarakat, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Bagi masyarakat, pengawas dan tekanan sosial. Oke, itu oke. Ini kita lanjut ke konsep pengelompokan sosial ya. Coba ini teman-teman perhatikan konsep ini. Ini gambar apa cah? Kelihatan nggak toh? Sensus penduduk ya. Sensus penduduk. Ini kita ternyata dikelompokkan. Jadi kalau pengelompokan itu kayak gini ya. Jadi dalam satu masyarakat besar, kita itu dikelompok-kelompokkan. Ada yang ini mungkin di tahun 2000 berapa 13-an ya, 10-13-an mungkin termasuk yang generasi post Gen Z. Kalau teman-teman termasuk generasi apa? Generasi Z. Generasi Z ya. Generasi Z. Generasi Z. Berarti masuk di sini. Kalau saya masuknya yang mana menurut teman-teman? Kayak Gen Z. Gen Z. Gen Z. Masuk yang mana? Kalau nggak Z ya milenial. Ya kalau saya termasuk yang kayak milenial ya. Ini milenial tuh 90-an. Oh, tapi kalau yang Gen Z ini 2005-an. 2005-an termasuk Gen Z ya. 2005 sampai 2010-an. Terus kalau yang post Gen Z, post Gen Z itu yang mungkin adik-adik kalian ada yang punya adik lahirnya di tahun 2022, 2015 kayak gitu. Nah itu berarti adik-adik kalian masuk yang ini. Terus kalau bapak ibu orang tua kalian mungkin masuknya barangkali ada yang di Gen X,
Terus kakek nenek kalian baru dimasuk yang di sini ya, baby boomer. Terus mungkin ya eyang buyut. Masih ada yang punya buyut nggak? Enggak, atau ada yang punya eyang buyut? Masih enggak? Sudah enggak? Enggak. Tuh. Jadi pengelompokan ini apa, Cah? Pengelompokan kalau dari gambar ini dikelompokkan sesuai tahun lahir, tanggal kelahiran. Ya, jadi kita ternyata itu dikelompokkan atau pengelompokan ini yang paling gampang ini kayak dikategorikan, dikotak-kotakkan. Itu pengelompokan. Ya. Dikotak-kotakkan atau dikategorikan. Pengkategorian kelas-kelas, ini ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu pengelompokan sosial. Ini ya, jadi ini tadi teman-teman benar yang udah teman-teman sampaikan tadi bahwa kelompok dan pengelompokan sosial itu berbeda ya, jadi nggak sama. Kelompok itu grup yang dimana mereka itu individu-individu di dalamnya itu saling terhubung satu sama lainnya ya. Dan mereka tadi ciri-cirinya tadi apa? Punya rasa memiliki, punya kesadaran juga di dalam kelompok itu. Tapi kalau pengelompokan itu kategori ya, ada klasifikasinya. Kayak tadi generasi di kelompok nih. Ya. Atau teman-teman ini juga dikategorikan. Ada yang minat sosiologi, ada yang minat kimia, ada yang minat enggak. Yang kelompok atas, kelas menengah, kemudian kelas bawah. Kalau peminatan karena kalian juga tadi ya terhubung satu sama lainnya itu masuk kelompok sosial. Tuh ya. Jadi barangkali kalau di kelompok atau pengelompokan di pengelompokan sosial itu kita bisa tidak saling berjumpa atau bertemu atau kita nggak kenal ya. Tapi kalau tadi kelompok peminatan sosiologi, kimia, kita kan udah saling kenal, kita mengenal satu sama lainnya itu ya, bisa membedakan ya bedanya. Jadi kalau kelompok sosial tadi apa? Ya individu-individu yang saling terkait, punya kesadaran, saling berhubungan satu sama lain, punya timbal baliknya. Tapi kalau pengelompokan itu termasuk kategori ya, yang dimana di dalamnya mungkin kita nggak saling mengenal juga, kita nggak saling berhubungan, nggak ada komunikasi atau interaksi di dalamnya ya. Contohnya kalau kelompok tadi, kelompok belajar, ada kelompok sosiologi, ada kelompok kimia, ada kelompok biologi dan sebagainya. Tapi kalau pengelompokan dikelompokkan, dikategorikan tadi generasi milenial, generasi Z, terus generasi post Gen Z kayak gitu. Atau kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ada kelas 10, 11, 12 gitu. Itu ya. Ada ras, ada jenis kelamin laki-laki sama perempuan, ada tua, muda, setengah muda, setengah muda. Itu ya. Oke.
Oke, ini teman-teman silahkan kerjakan 2 tugas. Nanti yang pertama kalian diskusikan dengan satu meja ini aja ya, semuanya pasang-pasang toh. Terus nanti kalau udah selesai baru kalian kerjakan yang kedua, satu individu satu. Sebangku salah satu aja. Kena sama. Ya. Lampu ditutup gak bang? Jadi namamu, nama panggilan aja. Nama depan itu sama itu gitu ya, namanya ditulis jadi satu ya, nama depan jadi satu kolom. Di situ di link. Namanya jadi satu, nama depan ya. Tapi kalau bisa nama lengkap yo nggak apa-apa, yang penting nama 2 orang dijadiin satu kolom ya. Yang sebangku ini namanya kan satu kolom tok ya, itu jadiin satu aja nama kalian. Satu link, satu aja salah satu. Semeja satu yang kelompok, yang sebangku atas satu itu satu. Ntar baru yang post testnya 1 orang 1.
Tasmu. Semua diisi semua ininya sudah ya. Oke, kalau sudah, tadi kita belajar apa aja teman-teman? Kelompok sosial. Kelompok sosial ya apa? Kelompok sosial adalah, masih ingat gak? Oke, mbaknya tadi gini. Oke, lagi ada lagi nggak yang masih ingat? Oke, mbaknya. Dengan tujuan yang sama. Oke. Terus tadi syarat dan ciri-ciri kelompok sosial ada apa aja? Iya. Terus adanya kepentingan bersama dan kedekatan, dan interaksi, ada rasa memiliki, kemudian ada struktur, kaidah, dan pola perilaku. Terus tadi fungsi tadi ada dua toh, fungsi individu dan masyarakat. Individu tadi apa aja? Karena Babung Spring. Kalau masyarakat, sosial. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak ya, insya Allah udah paham ya. Oke, kalau ini saya akhiri, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini diakhirin enggak apa-apa, Pak? Diakhirin enggak apa-apa. Masih 15. Boleh. Oke. Siap-siap ya. Oke. Berarti nanti habis ini ke peminatannya masing-masing. Oke. Berarti nanti pisah lagi ya. Oke, itu ya. Ntar kalau mau sarapan, bawa boleh dimakan ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.